Izin, ini banyak netizen mempertanyakan buktinya apa kalau Bang Egy itu lagi sakit atau lagi di luar negeri. Izin untuk biar di-spill kalau boleh ada buktinya, Bang. Itu iya, yang dimaksud kalau ini kan bukan dalam kapasitas pembuktian ini ya. Ini persoalan berbeda gitu ya. Tapi ya bukti itu sudah kita berikan kepada penyidik, penyidik di Polda. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Gunawan sudah ada, dan kalau memang mau lihat Bang Egy lagi terlentang, dia lagi masih aktif, ada ya per hari ini ya, dan rencana besok ya apa lusa dia akan dioperasi di rumah sakit luar negeri tersebut. Minta doanya ya. Ya, ya, Netizen minta doanya supaya sembuh, supaya Ya. ini bisa cepat selesai. ya, betul. Itu dioperasi, dipotong karena sudah indikasi kankernya cukup akut dan berat gitu loh ya. Sudah ya? Clear ya? Barbar betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan ya. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Keraton Purwakarta. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden ada Gubernur. hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh gitu, kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk santet itu? Saya nggak bilang santet loh ya. Saya senyum aja, ya jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Itu teletabis. Sini telematika, kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim? Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makin kelihatan tremor. Oh, clue-nya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Waduh, tapi ntar lu nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Kepikiran. Kepikiran. Oh, jadi udah mulai kelihatan nih. Iya. Oh, jangan-jangan berarti ternyata yang ada proyek jangan orang itu. Nah iya, makanya ya udahlah kita percaya kepada sekali lagi kita percaya kita makhluk beragama. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, percaya Allah Subhanahu Wa Taala ya, percaya bahwa ya itu tadi. Kalau memang yang kita lakukan itu nggak ada niat orang mau ada niat jahat, orang mensrea. Siapa yang punya mensrea? Kalau ada orang yang memang tidak berniat benar, ya bahkan itu udah banyak juga suara sekarang mulai pada muncul loh teman-teman dari partainya yang dulu ya mengatakan wis toh nek ra duwe iki ora sah gitu. Kalau enggak punya tuh ya enggak usah. Itu pun udah mulai ada suara-suara kayak gitu. Ya udah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan saya percaya sekali lagi, ya, kalaupun sesuatu terjadi ya pada saya, pada Dr. Rismon, pada Dr. Tifa, pada Bu Kurnia, pada Parisal Fadila, insya Allah akan ada roy-roy yang lain, ada respon-respon yang lain, ada Tifa. Dulu kan juga ada. Orang itu kalau diteliti ijazahnya, saya tidak tahu ya, apakah Pak Jokowi ini mau calon presiden lagi, atau ada persyaratan apa lagi ya, sehingga mereka ini ragu atau harus meminta keabsahan ijazah. Kan sudah selesai. Wali kotanya sudah selesai, gubernurnya sudah selesai, presidennya sudah selesai. Ada urusan apa lagi ini? Apakah kalau Gibran itu tidak jadi wakil presiden sekarang, kira-kira masih nggak ya? Itu pertanyaan besar loh. Karena sesuatu yang tidak masuk akal. Institusi negara sekali lagi yang namanya Komisi Pemilihan Umum yang punya kewenangan melakukan verifikasi itu sampai lolos menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden 2 periode. Apalagi ini dengan Jokowi sekarang. Please, hey, orang semua bingung loh, apa urusannya nih dengan TPPUK, TPP apa segala macam ini. Apa urusannya? Kenapa ini menjadi bulan-bulanan? 10 tahun loh, saya kan bilang loh, isu ijazah ini 10 tahun beliau sejak jadi presiden. Mungkin ya karena jadi presiden, jadi kepentingan politik, kemudian serang-serang ijazah sana, ijazah sini, iyalah, oke lah, nggak apa-apa. Diam-diam pada waktu itu, Jokowi nggak ini. Begitu berhenti jadi presiden, masih juga. Hey,
Apa ini? Ada urusan apa ini sebetulnya? Apa karena target-target 2029 masih jauh kan? Masih jauh. Please, nggak usah dulu masuk ke wilayah. Aduh, sayang sekali deh. Sehingga Kesian rakyatnya, Pak. Rakyatnya kesian. Waktu kita begitu habis banyak. Berkali-kali saya bilang, duit berapa banyak sudah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini di Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus dapat ijazah Gajah Mada, lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gajah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Anak abah, oh anak abah. Jadi selama ini kalian yang bilang ijazah Pak Jokowi nggak asli anak abah, lama juga sembuhnya sakit hati itu ya. Dan dari hasil yang ditemukan memang ada sekitar 66,9% yang tidak percaya dan kurang percaya bahwa Presiden Jokowi memakai ijazah, dan hanya sekitar 19,1% yang percaya Presiden Jokowi memakai ijazah. Jadi polling yang saya lakukan itu, apakah Anda percaya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim atau polisi? Yang tidak percaya itu lebih banyak, 89% yang tidak percaya. Pendukung Mas Anies dalam jumlah yang cukup lumayan itu percaya bahwa Pak Jokowi memakai ijazahnya. Nah di situ saya kira lebih berkaitan dengan sikap partisan. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Indikator politik ya, salah satu lembaga survei paling terpercaya di Indonesia sudah mengumumkan hasil surveinya bahwa hampir 70%, 66,9% ya, masyarakat Indonesia, ya, mayoritas masyarakat Indonesia percaya sama Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi nggak mungkin itu bikin ijazah nggak asli kayak kata Roy Suryo dan lain-lain itu. Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais, Dr. Tifa, Rismon, kau dengar ini hasil surveinya? Nah, yang lebih lucu, Pak Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bilang juga mayoritas pendukung Pak Anies atau anak abah
yang paling tidak percaya sama Pak Jokowi. Mereka percaya bahwa Pak Jokowi bikin ijazah tidak asli itu. Anak abah loh ini. Berarti apa? Berarti dugaanku ini hanya apa? Hanya sakit hati yang tak kunjung sembuh. Hanya dugaanku hanya iri, hanya sensi. Dan dugaanku juga ini hanya cari-cari kesalahan yang mau bikin sama Pak Jokowi jadi nggak baik. Padahal masyarakat tetap percaya sama Pak Jokowi. Nggak berhasil mereka. Tapi memang betul kali ya indikator politik ini ya. Rata-rata kulihat ya yang getol ya, yang vokal mengkritik ijazah Pak Jokowi ini semua pendukung Pak Anies loh, anak abal loh. Coba satu ya, Bang Refli Harun, pendukung Pak Anies kan? Egy Sujana ya, dia yang ngelaporin Pak Jokowi dan Rektor UGM, pendukung Pak Anies kan? Pak Amin Rais, Dr. Tifa, semua pendukung Pak Anies. Nah pertanyaannya, Bang Roy Suryo ini pendukung Pak Anies nggak? Coba siapa yang tahu tulis di kolom komen. Atau dia mendukung dirinya sendiri untuk jadi presiden.